Nah, ini dia nasi kandar punya Chef Stephanie Horizon ya, yang banyak dihujat sama netizen Malaysia. Nah, contoh nasi kandar di Malaysia tuh kayak gini nih penyajiannya nih, barbar kuahnya pokoknya nggak ada aturan ya. Nyampe full pokoknya kuahnya. Beda kan sama yang dibuat Stephanie Horizon. Kayak gini nih kalau punya Stephanie, lebih rapi, lebih higienis ya. Kayak gitu lah perbandingannya. Katanya sih dia ya ada kata-kata yang menyinggung atau merendahkan mungkin tentang nasi kandar Malaysia ini. Gue juga kurang paham yang mana ya. Mungkin di video dia yang lain ya, tapi nggak tahu kenapa banyak komen netizen Malaysia itu negatif tentang dia. Nah, ini nasi kandarnya nih. Memang sih kalau nasi kandar di Malaysia itu memang barbar gitu ya. Kuahnya berantakan dan kuahnya banyak. Terus ya tempatnya berantakan gitulah. Nggak tahu kalau di Stephanie Horizon ini lebih higienis aja sih. Ya itu sih netizen Malaysia yang menilai seperti apa. Tapi kalau menurut gue ini lumayan enak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pembahasan nasi kandar MasterChef Indonesia. Kemudian masnya food vlogger yang mereview nasi kandar buatannya memberikan komentar kenapa dihujat. Begini mas, saya jelaskan. Sebuah makanan khas daripada negara tetangga kita, kemudian dimasak oleh MasterChef Indonesia, kemudian finalis, kalau tak salah peserta atau finalis saya juga kurang tahu. Kemudian finalis MasterChef Indonesia mengatakan bahwa nasi kandar masakannya lebih enak daripada nasi kandar di Malaysia yang berpasir. Mungkin kalau tidak ada kata-kata seperti itu, netizen Malaysia tidak akan menghujatnya. Pasti tidak akan menghujatnya. Disebabkan perkataan MasterChef Indonesia yang menyinggung makanan nasi kandar yang katanya berpasir, itu jelas-jelas tidak tepat. Pada faktanya banyak loh food vlogger daripada Indonesia kemudian mencoba nasi kandar dan mereka bilang rasanya enak dan tidak berpasir. Bahkan beberapa hari yang lalu ada TikToker daripada Indonesia yang di Malaysia kemudian mencoba mencicipi nasi kandar. Dan tempatnya juga sangat indah, sangat bersih, tidak berantakan apa yang seperti Mas katakan. Makanya untuk Masnya sekali-kali datang liburan di Malaysia biar tahu seperti apa cara penyajian makanan yang ada di Malaysia. Biar tahu, biar tidak berkata kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Pada faktanya, makanan yang ada di Malaysia lebih sangat populer. Meskipun di Indonesia juga ada. Di antaranya adalah cendol. Cendol kalau di Malaysia begitu sangat populer. Bahkan pelancong-pelancong food vlogger daripada penjuru dunia juga dibuat penasaran dengan cendol yang ada di Malaysia. Meskipun cendol di Indonesia juga ada, akan tetapi kurang populer. Kemudian nasi lemak. Nasi lemak di Malaysia itu juga begitu sangat populer. Kalau di Indonesia itu juga ada nasi uduk. Akan tetapi nasi uduk kurang populer di mata dunia, kurang populer di mata pelancong. Kalau di Malaysia nasi lemak begitu sangat populer. Jadi makanan-makanan tradisional di Malaysia itu lebih sangat populer. Ini bukan tentang istilahnya saya memuji lebih-lebih negara tetangga kita, bukan ya. Sebab kadang-kadang ada pula segelintir netizen yang sering salah paham dengan ucapan saya. Bukan saya memuji berlebihan. Faktanya banyak orang Indonesia yang melancong ke Malaysia. Mereka juga sangat suka dengan masakan-masakan yang ada di Malaysia. Kemudian soal nasi kandar kuahnya banjir, lain negara, lain lidah mas. Jadi beda negara, beda lidah. Mungkin kalau Mbak Fani MasterChef Indonesia masak nasi kandar kemudian bercakap ini saya menyesuaikan lidah orang Indonesia, jadi tidak seperti seoriginalnya yang ada di Malaysia. Itu kan lebih respect dibandingkan harus mengatakan nasi kandar di Malaysia berpasir itu kurang tepat. Dan saya juga dibuat penasaran, kira-kira cara penyajian nasi kandar MasterChef Indonesia ini seperti apa sih? Dan katanya beliau ini juga buka restoran yang dimana masakannya itu masakan menu khas Malaysia semua. Dan dari media sosialnya saya juga lihat sih Mbak Fani MasterChef Indonesia juga
jalan-jalan di Malaysia. Ketika jalan-jalan di Malaysia, beliau juga makan nasi kandar setiap harinya. Bahkan beliau memuji nasi kandar yang ada di Malaysia rasanya enak. Akan tetapi ucapannya ini sangat-sangat kurang tepat ketika berada di Indonesia. Apakah ini mungkin strategi marketing dia karena dia buka kedai? Saya juga nggak tahu. Akan tetapi kalau strategi marketingnya seperti itu, saya rasa itu juga kurang tepat. Oke, langsung kita simak bagaimana bentuk nasi kandar MasterChef Indonesia yang dibilang katanya terpaling sedap. Mungkin itu antara sedap atau tidaknya itu semuanya tergantung terpulang selera kita masing-masing, sahabatku semua. Jadi pada intinya untuk sahabat-sahabatku food vlogger dari Indonesia, ketika kita mereview makanan dari negara tetangga kita, dari Malaysia, andai kata kurang tepat di lidahnya, stop. Kita tak perlu menjelek-jelekkannya. Oke, langsung kita reaction bersama-sama. Nggak perlu jauh-jauh kan lo ke Malaysia nyobain nasi kandar. Sekarang ada di Tangerang nih. Lebih menggoda lagi, ini tuh punya jawara MasterChef Season 5. Waduh, punya siapa kayak ini? Oke, brother, video kali ini gue ajak kalian makan nasi kandar. Nasi kandar ini punya MasterChef Season 5 si Fani. Dan yang gue salutin tuh di bannernya dia tuh nggak ada label atau foto dia. Jadi kalau orang yang nggak follow IG-nya si Fani nggak bakalan tahu kalau ini punya si Fani, MasterChef. Cuman tulisannya itu Panho, nasi kandar Panho asal Malaysia. Penasaran? Let's go kita kepoin. Nah, untuk alamat itu ada di Ruko Pasar 8 ya, atau di sini nih alamat ini. Baca ya. Menu andalannya udah pasti nasi kandar Panho di harga 51.000. Rekomendasi beda dengan di Malaysia, beda jauh. Di harga 41.000. Nah, rekomendasi satu lagi nih es cendol. Wah, tapi harga 35.000. Kayaknya sih enak ya. Kita coba ini nasi kandar ala Chef Fani, jawara MasterChef Season 5 ini ya. Ini ada ayamnya, terus dapat telur, bebek separuh, sama kol. Oke, kita cobain dulu makan. Bener gak? Mantap gak? Tapi kita cobain dulu nasinya, kuahnya, rempah-rempahnya. Biasanya kalau yang masak chef itu rasanya lebih flavor gitu ya. Oke, makan brother. Makan brother. Kayak nasi kari, bukan nasi kandar. Coba, kita potong ayamnya. Dan ayamnya pun juga tidak seperti ayam goreng nasi kandar. Kalau dilihat dari warnanya, bumbunya pasti nyampe ke tulang-tulang nih. Makan beda. Karena rasa gurihnya itu nyampe ke dalam daging, jadi si kulit ini rada sedikit asin ya. Tapi oke lah kalau buat makan sambil buat makan nasi. Wow. Ketika dikunyah itu lu nggak butuh effort banget, nggak capek gitu. Kenyalnya dapet, gurihnya pun nyampe ke dalam-dalam daging. Kalau untuk ayam goreng seperti ini mas, lebih enak di Malaysia. Orang Indonesia juaranya deh. Dan saya sendiri sudah merasakannya mas. Daripada nasi kandar yang pernah gue coba ya. Apalagi yang telur bebek. Mungkin masnya ini belum pernah datang ke Malaysia, belum merasakan nasi kandar original seperti apa, sebab nasi kandar yang ada di Malaysia itu berbagai aneka jenis ya. Jadi versinya itu banyak banget kalau saya lihat ya. Dan lauknya juga begitu banyak pilihan banget. Kemudian kalau untuk dari segi nasi kandar MasterChef Indonesia, kalau dari segi pandangan saya itu bukan nasi kandar, lebih ke nasi kari ya. Kuahnya juga cair, kemudian ayam gorengnya juga tidak begitu merah meriah. Bahkan kalau dibandingkan dengan ayam goreng nasi kandar originalnya, jelas-jelas enak ayam goreng nasi kandar original mas. Coba sendiri. Jadi kalau dari segi pandangan saya, misal kata mereview sebuah makanan, kiranya mungkin makanan tersebut tidak cocok di lidah Anda ya kan.
kemudian membandingkan, oh versi originalnya kayak berpasir-pasir, itu merupakan salah satu kurang tepat dan kurang beradab. Jadi sebagai orang Indonesia, saya juga menyerukan untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, apabila mereview sebuah makanan dari negara manapun, tak payah menjelek-jelekkannya. Dan pada faktanya makanan Malaysia itu juga begitu sangat digemari para pelancong dari berbagai penjuru dunia. Termasuk diantaranya adalah nasi lemak, makanan nasional Malaysia yang begitu sangat enak banget. Saya sendiri juga sudah mencobanya ya. Nasi lemak itu juga banyak versinya, bukan hanya sekedar sambal bilis telur, bukan hanya sekedar itu saja. Akan tetapi nasi lemak kalau dipadukan dengan lauk-lauk yang begitu sangat mewah-mewah, Masya Allah, dijamin akan terasa ingin makan terus nasi lemak. Itulah sebabnya kenapa Malaysia, berbagai pelancong dari penjuru dunia selalu dibuat terkesan dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Kenapa nasi lemak lebih mendunia dan kenapa nasi uduk tidak begitu mendunia? Ini sangat disayangkan sih. Harusnya nasi uduk juga bisa mempunyai variasi-variasi lauk yang beraneka jenis sehingga juga bisa dipopulerkan di penjuru dunia. Nasi uduk yang sering dikait-kaitkan seperti nasi lemak, akan tetapi lauknya berbeda. Kalau untuk dari segi nasinya kurang lebih sih hampir sama, cuman untuk jenis lauknya yang berbeda. Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Pelancong daripada luar negara dibuat terkejut dengan nasi lemak yang ada di Malaysia. Malaysian national dish, nasi lemak. Assalamualaikum. Nasi Today lemak. I will try the most viral restaurant in KL. It's called Nasi Lemak Burung Hantu. Some said it's the best nasi lemak in town, but some said Nasi lemak it's burung definitely hantu. overrated. I'm so curious. Let's go and try. Eat like a boss. Yeah, this is it. Burung means bird, hantu means ghost. Wow, it's packed. Begitu sangat rame banget. Nasi lemak burung hantu. Udang ya, okay. Sambal udang petai, ya Allah, 67.50. nyami. This is the most famous nasi lemak. You have the basmati rice steamed with the pakai coconut beras, oil. It's really pakai creamy beras and panjang-panjang creamy. rupanya. Also you have the peanuts. You have the fried anchovy called ikan bilis, and also cucumber, and also the soul of nasi lemak. It's the sambal sauce, and also you have the fried chicken, some rendang, beef, and some vegetables. Let's Rendang start with the daging, classic, wow. The soul, the sambal sauce, with some rice. Langsung dicoba mas, bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Enaknya nasi lemak dipadukan dengan sambal. Be spicy. Yeah, pedas katanya. The sambal sauce in different store. Some is really sweet and some is really spicy and some in the between. This one is the spicy one. I love this. Let's try the ayam goreng fried chicken. Ayam gorengnya. Wow, gurih mas, ayam goreng berempah. You can feel the turmeric and also a lot of like spice in it. This is the fried mixed spice. To be honest, I think the village park has the better fried chicken. That one is more crispy and more juicy. This is the rendang beef. Rendang daging. You can feel the lemon. Di Malaysia itu rendang daging begitu sangat populer. Sometimes it's the boiled egg. Here they do the fried egg. Jangan komentar rendang dari mana ya. Di Malaysia juga ada rendang. Sambal udangnya, ya Allah, sambal udangnya, Masya Allah. Apparently it's too spicy for my cousin. Lama. Teh tarik ice. Teh tariknya, ya Allah. Still sweet. Overall, it's a decent nasi lemak. Especially I love their sambal sauce. It's the spicy type, not the sweet type. I love that. But as a foreigner, to be honest, I can tell
all the differences between different nasi lemak. But this is the good one. If you want some nasi lemak, come to Malaysia. See you on next video. Nah, baru saja kita menyaksikan pelancong daripada luar negara yang berkunjung ke Malaysia yang dibuat terkejut dan shock dengan makanan nasional Malaysia, yaitu nasi lemak. Wow, memang nasi lemak ini begitu sangat terkenal dan begitu sangat viral di media sosial. Bahkan kalau ke Malaysia, banyak food vlogger yang mengabadikan momen-momennya makan nasi lemak, kemudian mengajak para teman-temannya untuk datang ke Malaysia mencicipi makanan nasional Malaysia yang begitu penuh cita rasa. Apalagi Kuala Lumpur merupakan salah satu pusat makanan dunia. Mau cari makan apa saja di Kuala Lumpur serba lengkap, sahabat-sahabatku semua. Itulah sebabnya kalau kita bercakap tidak tepat, lebih baik datang langsung ke Malaysia untuk menikmati makanan khas-khas yang daripada Malaysia dan juga liburan di Malaysia, supaya sahabat-sahabatku lebih tahu seperti apa di Malaysia. Oke, cukup sekian. Kita tak payah saling menjelek-jelekkan makanan dari manapun, harus saling respect tentang makanan. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.